Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di subuh ini alhamdulillah kita semua bertemu kembali di masjid ini. Dan alhamdulillah kita semua akhirnya bisa menyelesaikan dari melaksanakan ibadah salat subuh pada hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita memulai akhir pekan kita di hari ini. Karena mudah-mudahan setiap awal hari yang kita mulai dengan sholat subuh seperti ini menjadi semacam jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya hari-hari yang sudah kita mulai dengan baik, mudah-mudahan di tengahnya juga baik, di ujungnya juga baik, dan pada akhirnya juga nanti sebelum kita tidur itu juga dalam keadaan baik, dan kita semua bersiap-siap untuk menyambut hari yang berikutnya. Dan kalaulah seandainya hari yang berikutnya belum ditemui, mudah-mudahan sepanjang hari yang kita jalani, yang kita mulai dari salat subuh ini menjadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua pada akhirnya juga nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, sebelum kita memulai kajian hadis Al-Adab Al-Mufrad yang sempat tertunda karena bahasan kurban kita, sebelum kita memulai itu semua, mungkin sebagian sudah terkabar bahwa salah seorang di antara ustadz yang pernah mengisi rutin di Masjid Baitur Rahman ini, Ustadz Haji Asnawi LC, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur kurang dari 40 tahun. Jadi umur beliau sekarang ini 39 tahun. Bulan Oktober ini baru 40 tahun. Dan tentu semua kita bersaksi bahwa dalam pandangan kita secara pribadi bahwa beliau ini adalah orang yang baik insyaallah. Dan untuk itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik beliau dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah ada. Dan juga pada akhirnya kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendahului kita semua. Atas dasar ini semua, mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semua, kita masuk ke hadis berikutnya yang sempat tertunda karena bahasan kurban kita. Dan walaupun sekarang ini masih di dalam bulan Zulhijjah, masih di penghujung bulan Zulhijjah, kita langsung masuk ke hadis sisa yang belum kita baca di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya
ibnu Qaza'ah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd an ibni Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari generasi tabi'in oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Ini salah satu tabi'in besar, kiainya, ulama besarnya tabi'in itu salah satunya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi nama ini kalau bisa agak masyhur di telinga. Ini kiai besarnya di generasi tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib. Kalau di search nanti di internet banyak sekali tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang biografi beliau ini. Di zamannya beliau ini diberi julukan Faqihul Fuqaha, ahli fikihnya di antara semua ahli fikih. Ini Faqihul Fuqaha. Gelar ini akhirnya oleh orang kita dipakai sebagiannya untuk memberi nama seseorang. Ada guru saya di Jakarta, nama anaknya Faqihul Fuqaha, anaknya Ustaz Ahmad Sarwat. Salah satunya namanya Faqihul Fuqaha. Kami manggilnya Faqih. Ini berat sekali nama ini. Tapi sebagai sebuah doa, mudah-mudahan siapa yang memberi nama dengan anak seperti ini atau memberi anak dengan nama seperti ini, ya mudah-mudahan sedikit banyak nama ini nanti akan menjadi cerminan pribadinya. Minimal dia punya satu pemahaman yang expert, entah fakih di sini bidangnya bidang agama, atau fakih di sini misalnya bidangnya bidang tertentu, yang jelas dia expert. Sebenarnya orang yang expert itu bahasa Arabnya fakih juga secara umumnya. Fakih di bidang apa? Nah, walaupun istilah fakih ini memang lebih dominan untuk menyebut orang yang faham agama, fakih. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sering kita dengar tapi kita baca enggak apa-apa. Al-fitratu khamsun. Kesucian itu atau kefitrahan itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitanu, khitan, sunat. Ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Tapi kesunnahan bagi perempuan ini oleh sebagian medis, mereka menilai, bukan mereka menilai, mereka sering menanyakan bagaimana detail dari khitan perempuan itu gitu ya. Ya, saya pribadi juga bukan orang medis, jadi tidak punya jawaban khusus. Tapi kalau kita buka buku para ulama, buku fikih terutama ya, para ulama menyebutkan bahwa khitan perempuan itu memang dia tidak wajib, tapi dia bagian dari yang disukai. Bagaimana teknisnya saya juga tidak terlalu paham. Kalau orang kita, orang-orang kampung kita, itu semacam formalitas saja. Ibaratnya ada yang dikerik, katanya begitu. Ada sesuatu yang dikerik, ya hanya sebatas formalitas begitu di bagian-bagian tertentu, dan itulah khitannya perempuan. Bukan ada sesuatu yang dipotong seperti laki-laki kemudian berdarah-darah seperti itu ya. Ini sebagian dari penjelasan orang-orang kampung kita yang sampai sekarang masih menjalankan tradisi khitan perempuan. Selebihnya wallahu a'lam bishawab, memang ini kalau mau diseriusi harus duduk bareng kira-kira antara medis dengan mereka yang paham tentang hadis, lalu kemudian paham tentang hukum Islam. Bagaimana memadukannya supaya ini menjadi dua hal yang padu, bukan dua hal yang bertentangan. Nah, ini al-khitan. Dan tradisi khitan ini memang cuma ada di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Kira-kira kita bisa memastikan nggak
bahwa orang non muslim itu belum dihitan? Bisa nggak kita memastikan? Ada yang hitan, tapi ada juga yang tidak hitan. Cuma kalau orang Islam bisa kita pastikan bahwa orang Islam, laki-lakinya terutama, bisa kita pastikan bahwa dia sudah berkhitan. Kalau enggak diragukan keislamannya. Kalau enggak diragukan keislamannya. Dulu ada orang Australia datang ke Indralaya. Kebetulan dia datang ke Raudatul Ulum. Agak lama. Ya, orang Australia besar tinggi kan. Singkat cerita, ketika dia di Raudatul Ulum itu, dia belum dikhitan. Akhirnya oleh sebagian ustaz-ustaz di sana diarahkan supaya dikhitan. Jadilah ini obrolan agak apa namanya, agak rame di kalangan ustaz kan. Ya maksudnya orang yang besar tinggi seperti ini dikhitan gitu kan. Ini jadi obrolan ringan lah kira-kira, Mam Anonian modelnya gitu kan. Orang besar tinggi itu kan. Baru nak dikhitan gitu. Ya tapi walaupun seandainya memang orang yang besar tinggi seperti ini, misalnya dia mu'allaf harus dikhitan, ya walaupun mungkin ada sisi lucunya misalnya ya, tapi itu jangan juga ditampakkan, akhirnya nanti orangnya malu gitu kan. Ya ini cukup jadi obrolan privasi saja, selingan sesekali gitu. Nah memang bagusnya khitan ini sedari kecil, sedari kecil. Dan dalam hal ini juga medis lebih tahu kapan orang itu, misalnya kapan bayi layak dikhitan, di umur berapa minimalnya ya. Tapi kita akan menemukan juga kenyataan bahwa ada sebagian bayi yang lahir sudah dikhitan. Nah ini juga penjelasannya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian yang kita temukan di lapangan, ada bayi yang lahir sudah dikhitan. Nah katanya dikhitan oleh malaikat katanya. Nah, benar salahnya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada di antara kita, saya juga menemukan anak teman saya sendiri lahir sudah dikhitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian dari kefitrahan. Jadi orang itu dikhitan, dan ini luar biasa dampak efek dari kebersihan kemaluan. Ini pertama. Yang kedua adalah al-istihdad. Di dalam bahasa hadis yang lain, halqul ana. Al-istihdad ini adalah mencukur. Ingat ya, mencukur, bukan mencabut. Kalau mencabut sakit. Mencukur, mohon maaf, bulu di seputar kemaluan. Ini namanya istihdad. Ini marhaba ini lagi. Marhaba. Ini sunnah hukumnya, bagian dari kefitrahan. Yang berikutnya adalah nomor 3, natful ibti. Kalau yang tadi mencukur, kalau yang ini mencabut bulu ketiak. Natful ibti. Jadi kalau bulu ketiak jangan dicukur, tapi dicabut. Tapi sakit. Tapi sebenarnya sakit itu belum terbiasa saja sebenarnya. Kalau sudah terbiasa jadi hiburan. Jadi hiburan kan. Nah, orang-orang tua dulu biasanya dia pakai apa namanya? Pakai abu rokok. Kadang-kadang kalau pakai jepit susah, dia ngambilnya satu-satu. Kalau pakai abu rokok langsung sekalian, red gitu kan, red gitu. Nah ini ternyata manfaatnya luar biasa. Dari sisi tampilan, kalau ada orang tidur udah pakai baju, dipakai sarung misalnya sampai sini, telanjang dada, tidur, bulu ketiaknya panjang, itu pemandangan yang tidak cukup enak untuk dilihat gitu ya. Pemandangannya saja sudah tidak cukup enak untuk dilihat, apalagi aromanya. Saya kira kita juga patut menjaga, terutama laki-laki ya, apalagi perempuan. Ini kaitannya dengan aroma badan. Bahkan ada kebolehan bagi perempuan yang ingin dilamar
atau bagi laki-laki yang ingin melamar perempuan, sepasang calon suami istri ini boleh untuk menyelidiki bau badan atau tidak. Dan orang mau ta'aruf, di antara misalnya item ta'arufnya itu dia kepingin tahu orang itu bau badan atau tidak, bau ketek atau tidak. Nah, itu sampai ke taraf itu boleh. Dan boleh menolak orang untuk dilamar atau menerima lamaran atas dasar alasan ini boleh. Maksudnya ini adalah alasan yang legal yang dibenarkan untuk menolak. Karena kelanjutannya adalah bagaimana mungkin orang akan harmonis, orang akan bahagia kalau seandainya hari-hari yang dia jalani nanti bersama suami istrinya, saat dia tidur bersama, saat dia tidur damping. Ini dilakukan bukan hanya semalam dua malam. Ini bakal dilakukan seumur hidup, apalagi kalau dua-duanya umur panjang. Kalau menikah umur 20 tahun, meninggal rata-rata umur 60 tahun misalnya sepasang suami istri ini, maka 40 tahun akan dijalani. Jangankan 40 tahun, kalau kita tidak nyaman berdiri duduk di samping orang yang bau badan, dalam sholat saja kita tidak nyaman, pindah kita tempatnya, apalagi mau menjalani hari-hari yang bertahun-tahun. Nah, maka untuk itu akhirnya ada kebolehan di dalam syariat kita, di dalam ajaran kita untuk menyelidiki seputar aroma badan dari calon suami atau dari calon istri. Termasuklah diantaranya adalah aroma badan, juga aroma mulut. Ini kalau seandainya memang ada, bisa diobati, bisa. Sehingga akhirnya menjadi item, saya menerima lamaran dengan syarat 1, 2, 3. 1, obati dulu bau gigi, bau mulut. 2, obati dulu bau badan. Nah, ini bisa diobati, bisa diterima. Kalau seandainya mau sampai taraf general check up ya, ini diperbolehkan sebenarnya, tidak jadi masalah. Asalkan masing-masing satu di antara yang lain memang sudah sepakat. Kita general check up, general check up. Jangan sampai nanti menerima barang rongsokan. Menerima barang rongsokan. Dan ada orang kita ada yang melakukan itu dan saya setuju. Maksudnya saya setuju sesuai dengan levelnya, sesuai dengan tarafnya. Nah, ini orang sepasang suami istri ini sama-sama keturunan dari nasab yang bagus, dia punya strata sosial yang bagus di masyarakat, mungkin dia juga pengen menjaga anak keturunan segala macam, akhirnya dia melakukan general check up. Saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, silakan, boleh-boleh saja. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin, atau yang ketiga, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat adalah waqassus syaribi, memendekkan memendekkan kumis. Ya, maksudnya memendekkan kumis berarti dia mencukur, karena kalau mencabut hilang kumisnya, berarti dia mencukur kumis. Nah, mungkin mencukur kumis itu ada teori-teorinya mungkin ya, supaya tidak landap, ujung sini landap ya, supaya tidak tajam. Dirapikan. Kalau yang masih bujangan mungkin belum tahu kategori tajam tidak tajam itu aja ya. Yang sudah punya istri baru akan tahu ada tajam dan tidak tajamnya. Waqassus syarib, memendekkan, merapikan kumis. Yang kelima, yang terakhir adalah wataqlimul azfar, dan memotong kuku. 5 hal yang saya sebutkan ini, minus khitan, karena khitan dia sekali seumur hidup. Yang lain, yang empatnya istihdad, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekkan kumis, dan memotong kuku. Ini diusahakan dilaksanakan rutin, baik mingguan maupun dui pekanan maupun bulanan. Nah, khusus untuk
memotong kuku misalnya, maka ini dianjurkan mingguan. Karena kuku ini lebih cepat tumbuhnya. Kalau kumis mungkin mingguan enggak juga, karena kumis agak lambat tumbuhnya. Apalagi bulu ketiak agak lambat juga tumbuhnya. Tapi kalau yang kuku, dia rekomendasinya sunnahnya dilakukan mingguan, dan harinya direkomendasikan hari Jumat. Walaupun kadang-kadang lupa juga kita akhirnya untuk melakukan kesunahan hari Jumat potong kuku ini. Saya juga kadang-kadang lupa. Kayak Jumat ini saya lupa. Sekarang belum saya potong. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana cara memotong kuku yang benar? Sebenarnya dari sisi ritual dan dari sisi teks hadisnya, saya pribadi belum menemukan bagaimana atau belum menemukan penjelasan utuh, penjelasan detail tentang cara memotong kuku. Saya belum menemukan teks hadisnya, tetapi saya menemukan beberapa rekomendasi dari para ulama dalam memotong kuku. Wallahu a'lam hikmahnya apa, yang jelas urutannya begini. Misalnya Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sebagai salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i, beliau ini adalah pensyarah ulama yang menjelaskan hadis-hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi kalau kita baca buku hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah maka salah satu ulama yang menjelaskan hadis di dalam buku Imam Muslim ini adalah namanya Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, kalau mau potong kuku rekomendasinya dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Yang kanan ini dimulai dari telunjuk. Jadi telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Tangan kiri mulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kaki dimulai dari kaki kanan dan dimulai dari kelingking sampai ke jempol. Kaki kiri dimulai dari jempol sampai ke kelingking. Ini rekomendasi dari beliau. Diturut boleh, tidak diturut juga tidak berdosa, karena ini penjelasannya adalah penjelasan murni ijtihadi. Ijtihadi itu adalah ini pendapat pribadi beliau yang mungkin beliau sandarkan dari ragam sandaran. Mungkin juga sandarannya dari firasat-firasat. Wallahu alam bisawab. Yang jelas para ulama yang soleh, terutama para waliullah subhanahu wa ta'ala, yang bergelar wali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengajaran namanya ilmu laduni yang tidak bisa dipelajari karena dia dapat sifatnya given, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ada beberapa rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau-beliau ini. Nah, walaupun memang dalam penilaian siapa kira-kira ulama, alim ulama yang tarafnya wali, ini juga abstrak dan tidak bisa tidak bisa kita mudah untuk mengklaim atau menilai bahwa seorang fulan adalah wali, fulan adalah wali. Ada sebagian kaidah yang menyebutkan la yu'raful wali illal wali. Tidak diketahui wali itu kecuali oleh wali, sesama wali. Sesama wali itu yang mereka saling kenal. Kita misalnya orang awam, bagaimana cara membedakan? Ini dokter, ini bukan dokter. Kalau tampilannya sama dan dia tidak pakai atribut, agak susah. Tapi mungkin kalau dokternya sendiri dia tahu ada ciri-ciri khusus, misalnya orang itu kalau dokter biasanya begini, misalnya dia punya sifat begini, dia punya sifat begini. Nah, ini yang saya maksud dengan la yu'raful wali illa al wali. Seorang wali tidak bisa diketahui kecuali oleh wali itu sendiri. Jadi ini rekomendasinya dikerjakan mingguan. Ini sederhana sekali sebenarnya, tapi ini ada pembelajaran tentang kebersihan, tentang kesucian, tentang kefitrahan yang orang luar kita, orang non muslim, justru mereka saat baca hadis ini, mereka terkaget-kaget, ternyata luar biasa sekali pembelajaran yang ada di dalam Islam. Makanya sebenarnya Islam ini jeleknya bukan karena ajarannya, tapi karena kita yang belum mampu untuk menampilkannya di hadapan orang banyak.
Orang luar sana saat melihat Islam, apakah mereka baca Al-Quran? Enggak. Apakah mereka baca hadis? Enggak. Orang di luar sana kalau mau melihat Islam, dia melihat orangnya, muslimnya, makmanunan wong Islam itu. Oh, ternyata seperti ini. Nah, akhirnya tertutupilah cahaya-cahaya Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam As-Sunnah oleh kita sendiri. Nah, makanya banyak ungkapan, ada ungkapan dari salah seorang mujaddid pembaharu Mesir tentang kita, ini evaluasi internal. Kata beliau adalah al-Islamu yajubbu bil muslimin. Islam ini cahayanya tertutupi justru oleh umat Islam sendiri. Sebagian dari orang dulu, ini sifatnya evaluasi internal namanya. Sebagian orang dulu mendengar nama Mesir itu, oh luar biasa sekali. Menara ilmu. Ini induknya ilmu pengetahuan di Mesir sana. Tapi ternyata ada sebagian orang yang saat masuk tiba di bandara Mesir, kemudian dia buka pintu pesawatnya, saat turun, dan saat dia turun dia mulai terkaget-kaget. Ternyata aroma pesing sudah didapat semenjak turun dari pesawat. Gimana kita mau menilai yang katanya gudang ilmu dengan tampilan seperti itu? Belum lagi yang lain, ternyata tingkat kemiskinan di Mesir juga besar. Tingkat kemiskinan. Makanya orang saat ngomong tentang syariat Islam, orang belum dulu lihat ini. Orang lihat buktinya dulu mana. Misalnya begini, saya bukan tidak setuju penerapan syariat Islam di Aceh. Saya bukan tidak setuju. Tapi orang butuh bukti apakah penerapan syariat Islam di Aceh itu memberikan dampak positif dibanding provinsi yang lain. Dampak positifnya apa? Maksudnya ini evaluasinya. Yang salah bukan di syariatnya, tapi yang salah adalah di kita yang dalam proses dalam menerapkan itu. Kalau kita sudah mampu menerapkannya dengan skala yang benar, skala yang profesional, akhirnya menjadi misal, menjadi percontohan untuk kabupaten, untuk provinsi yang lain. Saya kira orang semua akan merujuk kepada kita yang sudah menerapkannya dengan benar. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya penerapan kita salah dan akhirnya justru menjadi terpuruk, orang juga akan mengatakan yang seperti ini tidak bagus. Jadi kita kalau berbicara tentang agama punya dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam. Kalau bagus di mata orang, akhirnya Islam akan bagus. Tapi kalau jelek di mata orang, dan Islam juga akan jelek. Makanya seluruh aktivitas yang membawa nama agama bagus, tetapi sangat sensitif kalau yang menerapkannya tidak bagus. Saya ulangi lagi, seluruh aktivitas yang membawa embel-embel agama, yang membawa embel-embel syariat, dia bagus, tetapi dia sensitif, sisip dikit ujung pelembang, dia justru menjatuhkan Islam itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, sekarang ini embel-embel agama dan embel-embel syariat banyak sekali dipakai oleh sebagian orang. Mudah-mudahan yang menggunakannya profesional hingga akhirnya Islam akan bagus. Ada perumahan sunnah, ada yang berani menggunakan perumahan sunnah. Ini sensitif, terus terang sensitif. Saya bukan tidak setuju. Tapi kalau tidak bagus, jual sama bahaya, bahkan lebih galak, misalnya kan, ini bahaya. Berikutnya ma'asyiral muslimin, ini hadis yang pertama. Jadi sederhana tapi luar biasa kalau kita berusaha untuk menerapkannya. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim an Ja'far ibn Yahya ibn Sauban qala haddatsani Umarah ibn Sauban qala haddatsani Abu Tufail qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqsimu lahman bil ji'rana. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tufail. Beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca peperangan Hunain. Dulu ada terjadi perang Hunain. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca peperangan Hunain itu membagikan harta rampasan perang
kepada masyarakat. Di antara yang dibagikan itu adalah hewan kurban atau hewan sembelihan. Jadi Rasul menyembelih hewan, ini rampasan perang, kemudian disembelih, kemudian dibagikan layaknya dibagikan hewan kurban. Wa ana yauma idzin gulamun ahmilu udwal ba'ir. Pada waktu itu, kata Abu Tufail, saya masih kecil dan saya juga ikut dalam proses pembagian daging itu. Maksudnya saya bawa tulang unta, saya taruh di mana, seperti itu ya. Ini kata Abu Tufail. Nah, kemudian kata Abu Tufail, saya melihat fa'atathum ra'atun, ada seorang perempuan yang datang menemui Rasul saat Rasul sedang membagikan daging tadi. Fabasata laha ridaahu, lalu kemudian Rasul mengambil selendangnya. Entah selendang yang ada di bahu, entah mungkin selendang yang ada di kepala, wallahu taala alam bisawab, entah selendang yang ada di tempat lain. Akhirnya Rasul mengambil selendangnya, kemudian Rasul membentangkan selendang itu, ridaknya. Kultu, kemudian saya yang pada waktu masih kecil, kata Abu Tufail, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man hazihi, wahai Rasul, siapa perempuan ini sehingga engkau bentangkan selendang untuknya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala hazihi ummuhu allati arda'athu. Ini adalah ibu susunya Rasul, ini adalah ibunya Rasul yang dulu menyusui Rasul. Bentang saja. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin, kita pindah dari kebersihan ini menjadi adab sopan santun dan berusaha menghormati orang yang lebih tua, lebih-lebih orang itu punya jasa terhadap kita semua. Nah, dibentangkanlah. Walaupun sebenarnya kalaupun tidak dibentangkan selendang, itu misalnya bisa saja, misalnya orang duduk di sini, orang duduk di keramik, apalagi ini sudah apa aja ini namanya? Granit, apalagi sudah granit. Orang duduk di atas granit itu lain dengan duduk di atas keramik biasa. Ini dinginnya tidak terlalu dingin. Ibaratnya sehat-sehat baik. Cuma atas dasar kita hormat dengan wong tua, dibentangkanlah sejadah. Sini, jangan di situ, di sini. Naik dikit di sejadah. Oh, itu luar biasa sekali perasaan orang tua yang dihormati seperti itu. Dibentangkan tikar. Padahal sudah granit, sudah bersih, sudah wangi, ngasih kadang-kadang kita bentangkan tikar untuk wong datang. Sebenarnya sih duduk di granit itu tidak jadi masalah. Nah, cuma atas dasar kita berusaha menghormati orang, akhirnya kita bentangkanlah. Nah, ini pembelajaran luar biasa, terutama sekali lagi bagi orang yang lebih tua, dan lebih-lebih orang yang lebih tua itu punya jasa khusus terhadap diri kita masing-masing. Terlepas mungkin ya, ada misalnya beberapa aktivitas yang kurang kita senangi dari beliau-beliau itu, tapi tetap saja inilah puncak adab sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Sudah bagus sebenarnya tradisi yang dibangun dalam keluarga. Saya makan, hidangan makan. Kadang-kadang ajaran di rumah kita masing-masing, dulu bapak saya kan. Nah, ibu yang ngajarin, kakek, nih, panggil bapakmu dulu kan. Panggil ayah. Dulu kan. Ah, itu luar biasa. Walaupun sebenarnya kata bapaknya sah-sah baik kalau kalian nak mulai duluan makan kan. Lajulah dulu gitu kan. Sah-sah baik. Sah-sah lah ya. Cuma palanya jangan dimek, pala pindangnya jangan dimek, mek buntutnya jangan dulu lah, tidak apa-apa kan. Nah, itu juga bagian dari kehormatan. Walaupun makannya terakhir, tapi paling lemak lauknya kan. Pindang pala gabus gitu ya. Nah, ini hadis yang kedua mengajarkan kepada kita sekali lagi tentang adab sopan santun dan cara kita menghormati orang. Yang ketiga, masyaallah muslimin, sebelum kita tutup. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana an Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna yurakhisuna lana fil lu'abi kulliha ghairil kilab. Ini hadis zahirnya dia maktu itu terputus. Zahirnya
ini tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi disandarkan kepada sahabat Rasul SAW. Kata para sahabat, kana ashabuna, para sahabat kami, terhadap anak kecil mereka, mereka cenderung membolehkan ragam permainan. Terhadap anak kecil mereka, mereka membolehkan ragam permainan, illal kilab atau ghairil kilab, tapi selain anjing. Jadi ibaratnya anak kecil nak main apa bae, ya tidak juga main ular, main kalajengking, tidak juga kan. Maksudnya dulu sampai sekarang sebenarnya di Saudi Arabia itu banyak anjing, banyak. Di Mesir banyak anjing, di Saudi Arabia banyak anjing. Cuma anjingnya itu anjing liar, bukan anjing peliharaan. Nah, model permainan orang desa ya, anak desa, anak kampung dulu kan segala macam jadi permainan. Ban jadi permainan kan, ban mobil, ban sepeda. Diketok-ketok saya kan, pohon-pohonan jadi permainan, sungai jadi permainan, gitu kan, tanah, batu, pasir jadi permainan. Cuma kalau anjing, kalau bisa jangan. Kucing jadi permainan, gitu kan. Tapi kalau anjing kalau bisa jangan. Jadi apalagi di dalam pendapat yang masyhur di kalangan kita dalam mazhab Syafi'i, bahwa anjing itu seluruhnya najis, baik liurnya maupun badannya. Walaupun nanti di sini ada khilafiyah di antara para ulama, ada yang menilai bahwa yang najis itu hanya air liurnya, anggota badan yang lain enggak. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya najis. Nah, sehingga dari sinilah akhirnya boleh kasih boneka, boleh kasih yang lain-lain, boleh. Cuma kalau dia minta belikan anjing, jangan dulu. Kasih kucing gitu kan. Kucing baik sebenarnya harus ada tempat khusus. Karena bau, terus terang bau kucing itu menghilangkan nafsu makan itu, terus terang itu menghilangkan nafsu makan. Saya di Jakarta dulu punya tetangga Pak Hedi, beliau ini kepalanya pramugari lah, kepalanya pramugari dan pramugara, saya nggak tahu apa nyebutnya. Sekali waktu saya bertamu di rumah beliau, ternyata di rumah beliau itu banyak kucing anggoranya banyak. Mungkin 10 ada mungkin ya, ditaruh di dalam sebuah tempat. Begitu masuk ruangan rumahnya sudah tercium bau yang membuat kita akhirnya nafsu makannya berkurang akhirnya kan. Ya boleh saja, maksud saya boleh saja untuk memelihara kucing, tapi mungkin dikhususkan tempatnya, mungkin dipisahkan, jangan sampai sama ruangannya dengan ruangan di mana kita hadir di sana. Mungkin satu kamar khusus misalnya kan, yang dia tertutup, yang aromanya cuma di seputar itu saja. Mungkin sensasi bagi dia. Ya mungkin lah, itu sifatnya pilihan pribadi ya. Itu sifatnya pilihan pribadi. Saya kalau ngobrol sama beliau subuh, beliau berjamaah. Kemana Pak Haji sekarang? Besok kemana hari ini? Nanti saya mau ke Singapura dulu katanya. Maghrib kesini lagi. Oh iya, nanti kita yasinan di sini kan. Nanti dia ke Singapura dulu, nanti habis itu dia yasinan maghrib. Balik pergi rupanya kan. Nanti besok kemana lagi? Saya lihat di rumahnya itu hampir seluruh negara yang pernah dia kunjungi dia ada oleh-olehnya. Ini dari Perancis, ini dari Jerman, ini dari Belanda. Ya cara bos pramugari kan. Apa dia nyebutnya itu? Supervisor apa? Taruhlah seperti itu. Berikutnya, hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz qala haddatsani syaikhun min ahli al-khairi yukanna Aba Uqbah. Dulu ada orang tua yang dipanggil dengan Abu Uqbah. Dulu ada orang tua yang dipanggil dengan Abu Uqbah. Ini sahabat Rasul. Marartu ma'a ibni Umar marratan bit tariq. Sekali waktu Abu Uqbah ini berjalan dengan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Dia berjalan berdua. Famarra bi ghilmatin minal Habash. Kemudian beliau berdua ini saat berjalan lewat dan menemui anak-anak dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika. Dia melihat anak-anak ini bermain. Fara'ahum yal'abun, melihat mereka semua bermain. Fa akhraja dirhamaini fa'atahum. Jadi Abu Uqbah dan Ibnu Umar jalan, lihat anak-anak lagi main-main. Kira-kira dalam konteks keindonesiaan, sini. Dinjuk duit lah mereka. Nih, untuk beli es, untuk beli permen gitu kan. Ternyata ini juga bagian dari
cara bermuamalah dengan anak-anak. Sah-sah baik. Anak-anak itu dikasih duit 2.000 kalau dulu kalau tidak tahu sekarang mungkin tidak nerimo lagi. Dikasih duit 2.000, oh bukan main ladasnya. Dikasih duit 2.000 itu kan, nah ini untuk beli permen. Seminggu bahagianya itu, seminggu. Kalau dibesarkan dikit, sebulan bahagianya. Jadi kebahagiaan anak-anak yang membedakan antara orang dewasa dengan anak-anak, kebahagiaan mereka itu bertahan lama. Orang tua, orang dewasa, bahagianya itu sebentar. Subuh ini bahagia, balik ke rumah mulai sedih gitu kan. Nerimo gaji, alhamdulillah, lihat nerimo gaji 5 juta masuk rekening, bahagia sekali. Setelah itu kebahagiaannya hilang. Jadi level atau durasi bahagianya orang dewasa itu fluktuatifnya itu luar biasa. Dan itulah juga yang membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang sangat bisa menjaga fluktuativitas perasaannya itu. Bahagia sedihnya itu hitungannya bisa menit, hitungannya bisa jam. Tapi kalau anak-anak bahagianya hitungannya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Dibelikan baju baru sebulan bahagianya. Setiap kali melihat baju baru itu bahagia dia. Dibelikan mainan sampai selama mainan ini ada bahagianya berbulan-bulan. Dan memang anak-anak butuh kebahagiaan. Beliau atau anak-anak tidak butuh kesedihan. Jangan membagi kesedihan kepada anak-anak. Kata Gus Baha begitu. Kata Gus Baha. Gus Bahauddin ini termasuk kiai yang mazhabnya adalah memanjakan anak. Beliau pesan dengan istrinya, nanti kalau anak pengen belanja, bangunkan saya, biar saya yang nemenin anak belanja. Simpel saja menurut beliau. Menurut beliau kalau anak itu sudah damping dengan bapaknya, maka dia akan menjadikan bapaknya sebagai idola nomor 1. Bukan idola nomor 2, nomor 3, nomor 4. Anak kalau sudah mengidolakan bapaknya nomor 1, gampang. Yang susah itu adalah anak mengidolakan orang lain ketimbang bapaknya. Itulah akhirnya yang terjadi, misalnya tidak bagus. Yang terjadi adalah tidak bagus. Anak kok disuruh hemat, kata Gus Baha ya. Anak kok disuruh hemat. Disuruh hemat itu orang dewasa. Anak-anak nggak bisa disuruh hemat. Ya maksudnya sebatas es krim, sebatas jajan-jajanan yang kira-kira kita anggap ini positif-positif saja. Kenapa harus terlalu dipersusah gitu kan? Nah, ini versi beliau. Dan mungkin juga ini adalah tirakat beliau atas nama pribadi gitu. Nah, jadi galak-galak ngenjuk budak kecil gitu kan. Nah, ini lebaran, misalnya lebaran, anak-anak dikasih duit 5.000 itu luar biasa sekali. 5.000 cuma dikasih duit kan. Tidak usah lah dikasih duit 50.000. Kalau 50.000 bapaknya yang ngebeknya kan. 5.000 aja gitu. 5.000 aja. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah qala akhbarani Abdul Aziz bin Abi Salamah an Hisham an abihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusarribu ilayya sawahibi, bahwa kata Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja memanggil teman-teman saya, teman-teman Aisyah, manggil ke rumah untuk sekedar bermain. Jadi Aisyah pada waktu dinikahi oleh Nabi kan umurnya masih sangat muda ya. Masih sangat muda. Ya anggaplah remaja. Lawan orang dewasa. Cara remaja kan beda. Beda. Permainan remaja dengan orang yang dewasa beda. Misalnya orang dewasa tidak mau diajak selfie, anak remaja mau diajak selfie gitu. Orang tua misalnya tidak mau dia makan makanan yang model-model seperti apa gitu kan. Orang tua maunya nasi gitu kan, kecap, sambal pere, sambal gitu kan. Tapi anak-anak muda, anak-anak remaja maunya adalah makanan-makanan yang terkini, seblak misalnya kan, dan lain-lainnya. Nah, Rasulullah SAW kata Aisyah, sekali waktu sengaja memanggil sahabat-sahabat saya ke rumah. Untuk apa? Supaya saya bermain dengan sahabat-sahabat saya ini. Jadi dalam konteks ini, terutama untuk istri-istri yang tidak punya aktivitas di luar, dan untuk bermain keluar juga mungkin susah. Panggillah sahabat-sahabat istri, undang ke rumah. Makan-makan, undang ke rumah. Ngegrill, makan-makan. Nyate.
buat pempek sama-sama, panggil kawan-kawan istri panggil. Ini bagian dari bermuamalah dengan istri yang mungkin juga butuh hiburan, tetapi memang konteksnya tetap dalam batasan-batasan adab-adabnya. Kalaupun seandainya mau nyanyi-nyanyi, ya saya kira sah-sah saja, tapi tetap dalam adab-adabnya. Kalau mau joget, sebenarnya joget-joget itu sebenarnya hukum joget itu mubah sebenarnya ya, asalkan ada batasannya. Termasuk joget-jogetnya perempuan hukumnya mubah, asalkan yang joget sesama mereka, tidak ada yang melihat dan tidak live keluar gitu kan. Tidak live keluar, boleh-boleh saja. Yang salah dari senamnya ibu-ibu sekarang ini sebenarnya hanya satu, dia dilaksanakan di lapangan terbuka, itu saja salahnya. Selebihnya boleh kok, senam ibu-ibu boleh, bagus. Tapi kalau dilakukan di ruangan terbuka dan ada bapak-bapaknya pula di belakang, nah ini yang koreksi fikihnya di sini, di sini. Kalau dibuatkan ruangan khusus, tempat khusus untuk mereka tidak berjilbab pun tidak jadi masalah senamnya itu kan. Nah, ini bagian-bagian dari batasan-batasan yang kalau dipenuhi, Islam itu sangat menghormati olahraga, hiburan dan seterusnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.